kayak mungkin banyak ya di Twitter tuh udah kayak banyak jadi gini nanti yang keluar kayak gitu, tapi kayak udah fokus on yourself aja, nggak usah perhatiin kayak gitu, itu malah bikin kalian ya panik ya. Jadi kayak ya udah akhirnya ngerjain, terus pas kita ngerjain itu nggak boleh, pokoknya peraturannya tuh kayak di belakang tuh nggak boleh ada orang dalam satu ruangan, dan di belakang tuh harus tembok bla kayak gitu. Sebenarnya itu preventif aja sih dari merekanya, walaupun di belakang gue waktu itu nggak tembok gitu, tapi nggak mungkin langsung kayak disuruh keluar gitu. Cuman kayak pada saat itu apapun yang kalian lakuin itu tuh katanya juga itu tuh bisa ke-track gitu loh di laptop itu. Jadi kayak usahain banget sejujurnya, udahlah percaya aja sama diri kalian sendiri, nggak usah kayak mikir mau curang ya. Iya, jangan pernah ada pikiran untuk curang gitu loh, karena kayak ya kalau misalnya itu emang udah rezeki lo, kan jadi rezeki lo gitu. Maksudnya kayak curang deh, nanti takutnya malah kayak lo bakal kesusahan sendiri pada saat di jenjang selanjutnya gitu. Maksudnya kayak pas lo udah terima mungkin emang lo nggak keluarnya capable, lebih tapi susah. Karena lo maksain, iya kayak gitu. Jadi kayak ya jangan adalah kepikiran untuk curang kayak gitu. Terus, ya benar-benar waktu banget sumpah. Aku tuh juga pas hari H tuh udah nggak buka buku sama sekali, Cak. Jadi kayak pas ngeliat orang-orang pada belajar tuh justru bikin panik sendiri. Jadi kayak ya udah telepon orang tua atau apa segala macam. Jadi nanti pas hari H kalian nanti itu tuh kalau bisa kurangin ya yang bikin panik-panik kayak gitu, ataupun kayak buka Twitter itu tuh juga kayaknya bikin panik nggak sih? Iya bener-bener nggak usah buka sosmed. Aku juga nggak buka sosmed, cuman kayak teleponan sama teman-teman sesama kita aja. Sekarang tuh setauku pas kamu cerita juga ada kendala nggak sih, Cak? Oh iya benar, dan aku ngalamin sih sebenarnya. Nah, jadi tuh kayak kita mau next ke selanjutnya itu nggak bisa, padahal waktu itu berjalan terus, dan itu waktu itu sialnya aku pas ekonomi yang kayak gitu. Jadi waktunya berjalan terus dan aku tuh nggak bisa nge-next ke soal selanjutnya. Terus akhirnya di refresh, akhirnya udah bisa sih, cuman itu kayak berjalan kurang lebih kayak 30 detik atau semenitan. Banget semenit. Ya itu lumayan banget sih asli sebenarnya. Jadi kayak pastiin banget internet kalian itu kenceng banget. Jadi biar kayak gitu menghindari. Karena kan itu bener-bener ngefek sih menurutku. Karena teman-temanku juga ada yang nggak masalah gitu. Cuman karena aku waktu itu emang routernya di bawah dan aku ada di atas gitu. Kesalahan sih sebenarnya. Manajemen resiko nggak sih? Jadi kayak lo tuh dari awal udah mikir bakal ada kendala di tengah. Jadi lo tuh nggak panik. Nah itu juga penting sih buat yang mau persiapan ujian online. Iya, aku tuh udah persiapin kayak laptop lain gitu loh Kak, buat kalau misalnya laptopku ini tiba-tiba udah bener-bener nggak bisa, terus aku bisa login langsung dan ngerjain ulang di laptop yang lain. Tapi alhamdulillahnya pas dicoba tuh ternyata bisa. Jadi kayak kalian harus bener-bener banyak banget backup plan misalnya ini nggak bisa. Kayak kamu bisa keterima di FH itu kan ketat banget ya. Oke, itu kira-kira kamu jawab berapa? Kamu strategi ngerjainnya gimana? Oh ya. Oke, jadi aku tuh sebelumnya juga pasti udah nonton kan video-video di YouTube strategi ngerjain. Tapi pada akhirnya Kak, kalau dari aku sendiri, aku nggak mikirin strategi itu sama sekali. Yang penting gue bisa ngerjain itu, gue isi. Kalau gue nggak bisa, yang sekiranya paling nggak ada potensi gue bener ngerjain. Yang bener-bener aku nggak bisa ya aku nggak kerjain. Kayak matematika, aku kayak ngerjain cuma 2 atau 3 soal atau 5 gitu lupa. Karena ya emang strengthku banget gitu loh Kak. Jadi daripada aku too risky untuk ngisi itu, akhirnya ya aku cuma ngerjain 3 waktu itu. 3 atau 5 lupa. Oke. Untuk matematika. Jadi ya kalau misalnya kalian ngerasa strength kalian itu ada di ekonomi atau misalnya sosiologi, ya kalau kalian bisa ngerjain semuanya, kenapa nggak ngerjain semua gitu. Cuman kalau misalnya aku sendiri, aku tuh emang udah persiapin kayak aku bakal jawab berapa. Tapi pada saat itu karena aku waktu itu panik banget, jadinya kayak ya nggak kepikiran sama sekali buat harus jawab berapa soal. Jadi kadang juga ada beberapa teman yang nanya kan kayak tahun kemarin lo ngerjain berapa soal gitu kan, kayak nggak tahu ya, sebisanya aja gitu. Dan menurut insting gue itu ada kemungkinan buat benar ya gue isi kayak gitu sih. Tapi paling sedikit sebenarnya, cuman kayak udah panik gimana lagi. Paling sedikit ngerjain matematika 3 soal. Paling banyak itu 15 atau 18 gitu dari 20 soal. Oh, oke. Berarti nggak ada yang benar-benar penuh semua ya? Yang jelas pasti ada yang nggak dikerjain juga. Oke. Nah, benar. Kalau sosum tuh
sosum tuh yang benar-benar kalian harus bisa jadi gong terbesar itu sejarah sih Kak menurutku, soalnya kan sejarah itu banyak korelasi kan antara satu soal sama soal lainnya, jadi itu bisa jadi ini kalian banget, golden ticket banget kalau misalnya kalian ngisi itu banyak gitu. Kalau di IPA itu biologi dan ini sih bahasa Indo. Oh iya. Kalau apalan juga ya mungkin kayak gitu. Iya, sama. Sama bahasa Indo ya. Ya, kalian ladang skor bahasa Indonesia tuh. Benar. Iya. Jadi kalau orang udah nggak mood bahasa Indonesia tuh sayang banget sih. Karena sebenarnya penilaiannya tuh sama kayak orang ngerjain matematika dasar ataupun matematika IPA gitu, sama-sama plus 4, sama-sama minus 1. Iya. Aku juga fokusin di dua itu sih, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, karena itu benar-benar ladang skor banget. Iya, soalnya kan apalagi soal SIMAK itu kan yang lebih detail ya. Kalau misalnya SBM mungkin sedetail-detail SBM pasti bakal lebih detailan SIMAK sih. Mungkin makanya orang bilang susah tuh mungkin karena SIMAK itu lebih detail, kayak hal yang kalian nggak tahu. Bahkan kayak tahun lalu tuh, tahun 2019 kayak Kak Tingko bilang kayak ditanyain pas sejarah apa merek sarung favoritnya Soeharto atau Soekarno gitu, ada itu. Kayak serandom itu, beneran asli. Jadi kayak ya gitu deh. Demi apa tuh soal kayak gitu? Iya itu yang pas 2019. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya. Maksudnya takutnya orang-orang yang ngerasa tertekan gitu dengan waktu segini, jangan mikir kalian nggak bisa. Tadi ingat kata Ica, jadi jangan underestimate dulu. Karena jujur kalau belajar dari kesalahannya Ica mungkin dia tuh perlu waktu gitu ya untuk meyakinkan diri, dan kalian itu jangan sampai kayak gitu. Maksudnya pede aja dari awal, ya nggak sih Kak? Benar. Gitu udah. Enggak, tapi ya Kak, emang kayak teman-temanku yang lain yang ternyata tuh ada beberapa juga yang kayak aku, yang kayak dia tuh nggak keterima SNM, nggak keterima SBM, tapi SIMAK tuh nyantol gitu. Jadi kayak coba aja, gak ada yang tahu rezeki orang mah. Satu zaman kayak kamu ada pesan buat mereka yang bakal ujian sebentar lagi, atau semangat atau motivasi? Makanya mungkin kalau misalnya kalian lagi udah mager belajar, udah capek sama semuanya, ingat tujuan kalian apa. Karena nih 1 bulan ini yang kalian pakai belajar ini bakal nentuin 4 tahun, bahkan nanti buat masa kalian bekerja itu tuh bakal nentuin banget. Bener-bener kayak 1 bulan ini doang, please kalian harus semangat belajar untuk masa depan yang lebih cerah. Tapi bukan maksudku kalau misalnya kalian swasta kalian bakal gimana-gimana ya, enggak. Banyak banget kan orang yang juga cerah juga karirnya yang di swasta gitu. Cuman kalau aku pribadi, karena aku pengen nge-challenge diriku sendiri, bisa nggak sih gue masuk PTN gitu. Jadi ya kayak gue bener-bener belajar banget gitu. Cuman kayak kalaupun misalnya kalian keterima di swasta, nggak apa-apa banget gitu. Kayak itu tuh nggak ngedefine diri kalian sepintar apa atau gitulah. Pokoknya intinya kayak ya nggak masalah gitu. Kalau misalnya kalian emang masih bisa berjuang untuk PTN, ya berjuang dulu gitu sih. Ya betul, setuju banget. Jadi jangan kalau memang nanti pun hasilnya nggak diterima, jangan ngedown, karena ya intinya kalaupun kalian mau jadi yang terbaik, ya kan bisa jadi terbaik di kampus manapun itu, kayak gitu. Nice, Ca. Ya benar banget, setuju. Oke deh kalau gitu, thank you banget, emang gak salah pilih ya gue ngajak ngobrol Ica, ini keren banget, bener-bener lo keren banget, Ca. Nanti kalau misalkan kalian mau gue sama Ica ngobrol lagi, komen aja kayak pengen ngobrolin apa sama Ica gitu kan. Ini kan calon-calon hits UI banget nih. Jadi ya pokoknya sukses ya. Sukses kuliahnya, sukses nanti buat semua urusannya di kampus. Semangat terus dari aku yang udah bentar lagi mau lulus. Ya, makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu di sesi talks berikutnya. Bye-bye. Dadah. Nah, segitu dulu video kita hari ini. Makasih buat yang udah nonton. Semoga sharing tadi itu bermanfaat buat kalian. BTW kalau kalian ada request kira-kira enak buat ngajak ngobrol siapa, langsung aja tulis di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Kita bisa ngajak collab bareng. Jadi thanks buat yang udah nonton. Kita ketemu di video-video berikutnya.